Saking senangnya anak-anak berhamburan ke sana kemari, padahal posisi dalam kondisi gelap tanpa lampu. Hanya cukup diterangi dengan melalui lampu HP adanya. Namun di satu sisi ada dua anak yang sedang bergantian mempersiapkan adegan petasan yang akan menyalakan kembang api tersebut. Pada saat itu tanpa disadari, satu anak tersebut menyalakan kembang api ke atas. Lantas anak satunya, katakanlah teman gaibnya, tanpa disadari teman yang pertama tidak mengetahuinya itu teman gaib James orang pertama, memberitahu lagi atas satu demi satu teman aslinya yang menyalakan terus dan terus, sehingga pada saat kelompok teman-teman yang lain yang kebetulan masih di lingkup tersebut, mereka teriak-teriak, "Woi, tunggu nanti tengah malam, jangan dinyalain terus." Tapi dua orang ini, padahal satunya teman gaib adanya, tidak menyadari teman satunya yang menyalakan terus dan terus diberikan oleh teman satu gaibnya. Tanpa disadari dia menyalakan terus, tidak mau menghiraukan teman-teman di kelompok sebelahnya. Dan teman sekelompok sebelahnya tidak mengetahui adanya teman satunya ini dikerjain teman gaibnya, sehingga terus dan terus menyalakan kembang api itu diberikan oleh teman dan dinyalakan lagi. Di saat itulah teman yang ada di kelompok tersebut mendekati adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya pribadi, Ayah Sadam, edisi khusus malam pergantian tahun telah lalu, tahun 2022 masuk ke tahun 2023 adanya. Kami mempersiapkan diri menjelang adanya pergantian tahun, tepat sekali tengah malam. Saat ini kami sedang menunggu adanya malam pergantian tahun baru. Ada salah satu kelompok anak-anak yang ada di Sawah Keramat, bahwasanya saat itu baru jam 23.34 sudah menyalakan petasan kembang apinya, padahal satu kelompoknya sudah memberikan isyarat jangan dinyalakan dulu, nunggu tengah malam. Tanpa disadari, si kelompok itu tidak mengetahui adanya kondisi anak yang ada di sebelah sana yang sedang menyalakan. Bukanlah teman asli satunya, yang satunya adalah teman gaib yang ngerjain temannya dia di sekelompok tersebut adanya. Saudara, kembali lagi kepada salah satu atensi bernama Adi, akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Mujibri. Saya langsung memberikan atensi, tidak pakai nunggu-nunggu. Mohon dibacakan langsung malam ini juga sebelum tengah malam adanya kejadian tragis yang dialami oleh teman saya, bahwasanya kami bersepuluh teman, yang 9 satu kelompok, yang satu dia menyendiri, tapi penglihatannya dia punya teman. Ternyata bukanlah teman biasa, tapi teman gaib adanya. Makanya di satu sisi teman-teman kelompok yang 9 orang itu teriak-teriak untuk menahan jangan menyalakan api unggun, maksud saya menyalakan kembang api, tapi dia tetap terus bakarnya sampai bunyi terus menyala ke atas. Ternyata di luar dugaan si teman itu bersama teman gaibnya memberikan
pas tengah malam. Bung Jepri, saya Agus Malupa dari Jakarta. Bahwasanya teman saya yang namanya Adi, saya Agus, dia ternyata bersama teman gaibnya. Saya tidak sangka karena saya lihat adalah orang seperti biasalah teman-teman kita. Ternyata dia sedang bersama teman gaibnya. Dia juga tidak sadar adanya dia dikerjain teman gaibnya, diberikan petasan terus dan dinyalakan terus oleh teman gaibnya. Pada saat kami mendekati 9 teman, ternyata kami sempat melihatnya, dia langsung menghilang. Hanya teman satu saja yang sedang menyalakan kembang api. Lantas saya tegur, teman kamu mana tadi? Kok menghilang? Dia bengong. Lah itu mana? Orang gak bilang tadi memang saya melihat. Saya sempat melihat. Saya tadi kan teriak-teriak tuh sama teman-teman, jangan nyalakan dulu tuh tengah malam, biar kompak kita nyalainnya bareng-bareng. Kalian dibilangin tetap aja kamu nyalain terus sama temennya. Giliran kamu datang kemari 9 anak, kok teman kamu menghilang? Lantas si Adi itu bengong, Bung Jepri. Dia ngeliat kanan kiri, mana tadi teman saya ngasih petasan terus suruh dinyalain. Lantas 9 anak mengatakan dengan kalimat senada, wah kita kan bersepuluh, bukan bersebelas, bukan kesebelasan. Itu yang tadi saya lihat. Kata saya mengatakan demikian, Bu Jepri, saya yang melihatnya. Saya selama Agus. Teman-teman saya yang 8 mereka melihatnya. Hanya saya yang melihatnya, temannya dia. Pas saya udah mendekati, temannya itu menghilang. Berarti itu teman gaib kali Bu Jepri ya. Lantas saya bilang, teman-teman, kita kan 9 orang di sini. Dia baru nyampe ke sini. Ternyata dia punya teman gaib. Dia nggak sadar kalau dia dikerjain suruh nyalain petasan terus. Pantesan saya teriak-teriakin suruh nyalain kembang api, suruh nyetop, jangan dinyalain dulu. Dia terus saja melancarkan, menyalakan kembang api itu. Ternyata dia dikerjain. Lantas si Adit, saya juga heran tadi. Saya sebetulnya dengar suruh stop, mau boleh dinyalain. Tak kenapa, saya tanpa sadar kali. Dia kasih lagi, suruh dinyalain. Terus saya mengatakan ke ini, Bu Jepri, kamu tidak bisa menunjukkan teman kamu. Saya sebetulnya tadi melihat, begitu saya sudah mendekati, dia menghilang. Lantas jadi, ya ampun, gue jadi takut banget nih. Aku tadi nggak nyadar benar. Berarti tadi siapa? Lantas ke-9 teman kompak bersama saya, Bu Jepri. Kamu dikerjain di depan sini. Ini sawah keramat, ingat loh. Bung Jepri, mohon pencerahannya Bung Jepri. Siapakah teman si Adi itu? Apakah betul itu teman gaib? Tapi yang bikin saya curiga begitu saya mendekati, dia menghilang. Jangan-jangan didempit kali Bung Jepri ya. Mohon solusinya Bung Jepri seperti apa supaya hal-hal gitu tidak terjadi lagi Bung Jepri. Padahal kami belum tepat tengah malam, baru jam 10.34 yang saya ingat. Mohon langsung ditayangkan Bung Jepri ya. Terima kasih atas dimonya atensi saya. Saya Agus dari teman Adi yang kena korbannya. Semoga Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara di radio RAS yang ada. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara selamat, maksud saya saudara Agus di Jakarta ya, kita masih satu lingkup. Makanya memang kebetulan saya langsung turun di lapangan. Gunanya saya emang ingin memantau dengan waktu ekstra, mengambil kondisi daripada lingkup yang ada dari jam berapa tadi, jam 22 sampai hampir jam tengah malam. Itu memang sudah ramai adanya suara-suara
petasan di kanan kiri, di sana sini berbunyi ya. Ternyata saya mendapatkan atensi yang sangat mendadak. Akhirnya demi lingkup, karena menyangkut dengan lingkup kami sendiri di Jagakarsa, salah satu saudara Agus menyampaikan adanya temannya dikerjain, teman gaib. Pada saat itu temannya cuma 10, yang 9 satu kelompok, yang satu yang namanya ada yang jadi korbannya sendirian. Tapi tidak disangka-sangka yang 9 teman itu yang mengetahui adanya si Adi itu dikerjain sama teman dedemit, yang mengetahui ada seorang Agus ya, yang kebetulan memberikan atensi langsung di studio. Kebetulan kami juga tidak di studio, di lapangan, hingga saya langsung menayangkan di mana adanya atensi yang ada. Oh, kembali lagi pada saudara Agus. Kalau Anda butuh solusi, memang di sawah keramat itu saya paham adanya, karena kita masih satu lingkup. Karena dulu saya pernah berurusan dengan rasanya jin di situ. Kami sudah damai. Dia tidak mau macam-macam ngerjain orang-orang pendatang maupun orang yang ada di lingkungannya. Karena dulu sering terjadi adanya orang kesurupan. Karena mereka itu bukan menyerupai manusia jadi-jadian saja. Ya, ada yang berupa leak, kuntilanak, ada yang ular tongkat, macam-macam. Kebetulan saya sendiri juga ternyata si pemilik itu adalah pimpinannya, yaitu si Raja Jin. Si Raja Jin kebetulan dia datang ke rumah dan dia memohon maaf, tidak mau mengulangi kembali, termasuk anak buahnya. Dia berjanji benar-benar tidak akan merasa tidak ada orang yang terganggu, katanya tidak ada orang kesurupan. Alhasil alhamdulillah hingga sampai saat ini memang tidak ada kabar dari lingkup, berarti aman. Nah, sekarang ada hal baru. Menjelang tengah malam jam 23.34, adanya teman Anda menjadi korban teman gaib ya, dikerjain untuk menyalakan kembang api terus ya. Solusinya begini, nanti saya akan datang langsung ke sana. Saya akan komunikasi dengan rajanya jin, siapakah yang mengendalikan si teman Anda yang namanya Adi yang jadi korbannya. Akan ketahuan saudara Agus ya, gak usah khawatir, karena kami sudah melakukan perjanjian bahwasanya si raja jin akan memimpin anak buahnya, tidak akan pernah rasa di lingkupnya. Sekarang membuat ulah lagi, barangkali saya akan membuat konten baru lagi dengan cara-cara itu, karena adanya perjanjian si raja jin, ternyata dia tidak bisa memegang amanah adanya. Demikianlah saudara Agus, mudah-mudahan Anda puas atas solusinya. Saya akan perhatikan hal itu karena menyangkut hal masa lalu yang pernah saya buat konten di si Raja Jin, sudah minta damai dan memohon maaf. Kalau memang ini adanya, berarti ini adalah korban baru adanya. Akan ketahuan nanti siapa pelakunya yang ngerjain teman ada yang bernama Adi ya. Tidak usah khawatir untuk saudara Gus. Terima kasih atas informasinya dari Anda. Insya Allah besok ada lanjutan kembali di skin atau scene yang kedua setelah acara ini. Insya Allah besok alhasil seperti apa saya akan menghadapi si Raja Jin. Saudara Agus, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Semoga Anda bersama kawan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan termasuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di luar negeri sana. Inilah kejadian-kejadian spontanitas adanya menjelang tengah malam. Terjadi salah satu anak bernama Adi menjadi korban makhluk jadi-jadian yang sedang mengerjai salah satu teman Agus yang bernama Adi. Ternyata tidak lepas dari si penunggu sawah keramat yang dulu pernah terjadi melakukan perjanjian, dan saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada. Insya Allah kita jumpa lagi besok di kisah-kisah berikutnya, lanjutan yang sekarang ini seperti apa. Apakah si rajanya jin dengan pelanggaran-pelanggaran itu dia akan pergi begitu saja, atau dia akan bertahan di situ? Seandainya dia tidak bisa menjaga keamanan,
terpaksa, dengan sangat terpaksa akan diusir dengan paksa. Seperti itu saudara-saudaraku. Baiklah saudara pendengar yang berbahagia di Sultan Indonesia, karena waktu jalan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja atau sengaja, saya pribadi selaku pembawa acara, pemandu acara Radio RS yang ada, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam.